Lembar berikutnya judulnya adalah pikiran berperan berdampingan dengan tindakan. Kita manusia memiliki keterbatasan, namun pikiran ini adalah tanpa batas. Ya, jadi omset heksagon ini pertama-tama diajarkan ini adalah mengenai pikiran ya. Jadi banyak mengenai pikiran agar pikiran kita ini diluruskan dulu, pola pikirnya ini dibenerin dulu sebelum Anda bertindak lebih jauh lagi. Karena kalau pikiran kita udah benar, maka tindakan-tindakan kita juga akan mengikuti, yaitu tindakan-tindakan yang benar, Bapak Ibu. Nah, ini isinya adalah kita hanya mempunyai modal 24 jam ya, tapi hampir 50% modal kita itu sudah terpakai hanya untuk bekerja ya. Kita mau lihat sekarang. Kalau kita bekerja, kita tentunya melakukan perjalanan. Nah, itu kurang lebih dalam satu hari itu sudah memakan waktu 10 jam. Kemudian Anda tidur kurang lebih 8 jam ya. Kemudian Anda makan, mandi, berdoa, sambil mungkin ngobrol, istirahat, itu sekitar 3 jam. Kemudian Anda juga melakukan hal-hal lain tentunya ya. Itu 3 jam Bapak Ibu ya. Apa sih hal-hal lain itu? Misalkan Anda belanja, belajar, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah ya. Misalkan kalau bapak-bapak mungkin ada lampu yang rusak dibenerin, atau membantu istrinya apa, cuci piring dan lain sebagainya. Juga kalau wanita ya pastinya mengurus anak, kemudian ada juga kegiatan dunia sosial, mungkin ketemu dengan teman atau mungkin olahraga gitu ya, dan lain-lain, kurang lebih 3 jam. Oke. Nah, di sini dipertanyakan, untuk apa sih kita bekerja ya? Yang pertama adalah untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dan kesenangan kita. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dan kesenangan, tapi bukan yang sekarang, tapi untuk masa depan ya. Yang keempat adalah sarana untuk status dan aktualisasi diri ya. Kan pasti orang ditanya pekerjaannya apa. Kemudian kalau kita ketemu dengan teman-teman dan lain sebagainya, kalau kita nggak kerja gimana rasanya ya, pasti terhina banget kan, pengangguran kan, seperti itu ya. Bapak Ibu, waktu kita ini udah habis dan udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Kalau sampai hal ini ada gangguan, misalnya kerjanya dikurangi waktunya, atau tidurnya dikurangi waktunya, lain-lainnya dikurangi waktunya ya. Ini kan jam-jam penting yang udah kita atur 24 jam. Maka itu akan menimbulkan satu akibat ya. Bisa jadi akibatnya stres. Misalnya dikurangi waktu tidurnya, diganti untuk kerja terus ya, pasti stres, pasti sakit. Atau kita tidur terus ya, kita nggak kerja, dibolak-balik seperti itu ya, pasti stres, rumah tangga cekcok ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah akibat-akibat. Artinya gini, itu sudah sangat ngepres banget. Nah, seperti itu. Kemudian di halaman 11, judulnya adalah pola pikir kemakmuran dan teknologi percepatan kemakmuran. Dengan keterbatasan waktu kita bekerja untuk mencari uang, untuk tujuan kemakmuran finansial, maka terbatas juga finansial yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Jika pikiran terbuka untuk menerima percepatan finansial yang disuguhkan oleh teknologi masa kini, maka kemakmuran finansial itu bisa menjadi nyata dan lebih cepat. Suguhan teknologi masa kini sama dengan traktiran makan malam, all you can eat ya, dari seorang teman. Anda bisa memilih menu sesuka hati, makan makanan sebanyak yang Anda mau, dan itu jangan ditolak karena kemakmuran sedang disuguhkan pada Anda. Pilih menu kali ini di suasana makan malam yang hangat, dan pilihlah yang terlesat, Bapak Ibu. Inilah hadiah terbesar, inilah hadiah istimewa. Di saat keterbatasan waktu menjadi problem bagi Anda untuk mendapatkan income tambahan, maka hadirlah teknologi percepatan finansial, itulah yang menjadi solusi bagi Anda. Jadi begini loh Bapak Ibu ya, Anda udah kerja, waktu udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Anda sudah menerima jatahnya. Terutama saat ini kita berbicara mengenai finansial, ya kan semuanya pengen trading forex, pengen dapat duit, pengen jadi kaya.
kita berbicara mengenai uang. Nah, uang itu udah terjata. Apalagi kalau orang itu misalkan kerjanya di kantor ya, bukan berbisnis sendiri, dan dia setiap bulan menerima gajinya gaji tetap. Ya, udah tercatat. Anggap aja gajinya 10 juta. Terus gimana dong dengan 10 juta ini? Apakah dia harus hidup dengan 10 juta terus menerus dengan kondisi monoton seperti ini? Ya, nabung seperti itu aja ya kalau bisa nabung. Kalau justru 10 juta ini nggak cukup karena untuk kebutuhan anak-anak, untuk masa depan, kebutuhan sangat banyak sekali ya dalam sebuah rumah tangga. Terus gimana? Masa ngurangin waktu tidur kita, kerja tambahan, atau mengurangi waktu santai kita dengan keluarga? Iya, nggak apa-apa sih itu, tapi kalau nggak terus-menerus, mungkin untuk dalam jangka waktu sementara saja, itu bisa Anda lakukan. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus selamanya, maka itu akan mengganggu. Seperti tadi saya katakan, bisa stres dan lain sebagainya. Ya, tidak stabil akhirnya. Rumah tangga jadi cekcok, kan banyak banget kan suami yang sampai nggak pulang, kerja di luar kota, berlarut-larut, akhirnya rumah tangganya hancur seperti itu. Gimana dong? Nah, ini sekarang sudah ada teknologi yang maju, Bapak, yang disuguhkan kepada kita. Jadi dengan teknologi yang maju ini, kita itu seperti kayak diundang makan malam. Ayo makan malam, all you can eat. Kita terima undangan itu dengan senang hati, kemudian kita mau makan. Kita ini sampai bingung. Menunya itu banyak banget, macam-macam. Itu yang disuguhkan kepada kita. Saat ini, kita jangan menutup mata. Kita buka mata, ternyata ada begitu banyak peluang bagi kita. Dengan teknologi yang semakin maju ini, tanpa harus terlalu mengganggu jam-jam yang sudah tersetting dengan baik ini, tidak perlu diganggu gugat karena teknologi ini sudah maju. Pilihlah menu yang Anda sukai, pilihlah makanan yang terlezat, pilihlah bisnis pekerjaan yang Anda mau. Itu ada banyak peluang yang tersedia sekarang di dunia yang semakin modern ini, Bapak. Oke? Kemudian di halaman 12, judulnya dibutuhkan percepatan finansial untuk sesegera mungkin mencapai makmur sampai passive income. Kemakmuran pertama saya namakan heksagon 1. Ya, kenapa heksagon? Karena di sini gambarnya adalah gambar heksagon ya, segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau berbicara mengenai kemakmuran Bapak Ibu, kita harus mengseimbangkan. Karena kalau kemakmuran ini hanya salah satu saja dari keenamnya ini, itu tidak seimbang dan akan mengganggu kestabilan kita dan akan menimbulkan juga yang namanya stres karena tidak seimbang. Jadi ada 6 kemakmuran yang harus kita bangun secara seimbang, Bapak. Di sini dijelaskan, yaitu yang pertama adalah makmur keuangan, makmur keluarga. Ini sangat berhubungan banget. Karena apa? Karena kita pengen keluarga kita makmur, tapi kalau keuangannya nggak makmur, ya keluarganya nggak makmur, nggak bahagia, bisa cekcok terus. Kemudian yang ketiga adalah makmur spiritual, Bapak Ibu, ya, secara rohani gitu. Hubungan kita dengan Sang Pencipta itu juga harus ada hubungan yang makmur, hubungan yang baik. Jadi makmur itu bukan hanya sekedar uang. Kalau hubungan kita, kemakmuran kita dengan Tuhan tidak baik, kita bisa saja makmur keuangan, tetapi keuangan ini kita dapatkan dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak halal, karena kita tidak takut dengan Sang Pencipta ini, ya. Akhirnya juga akan terjadi ketidakseimbangan dalam kemakmuran keluarga juga. Misalkan kalau sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bagus, akhirnya kita bersalah, kemudian kita harus menerima hukuman dan mengganggu keadaan di rumah tangga kita juga, membuat keluarga kita jadi susah, anak-anak susah, suami istri susah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah makmur sosial. Makmur sosial itu dimana kita ini sebagai makhluk sosial, kita ini tidak hidup individu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mempunyai teman untuk berbagi, kita mempunyai satu komunitas untuk kita bisa melepaskan satu kepenatan atau kejenuhan sebagai satu hiburan, ya, kebahagiaan kita dalam bersosial. Nah, ini akan sangat seimbang sekali. Kemudian ada hal lagi yang kelima, yaitu makmur waktu, ya, dimana kita bisa membagi waktu dengan baik dan justru kita memiliki selisih waktu yang sangat banyak untuk kita bisa gunakan lebih menikmati hidup lagi, karena memang hidup hanya sekali.
Jadi kalau kita hidup, sebaiknya kita hidup itu dengan bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada waktu-waktu khusus untuk kita merajut kebahagiaan itu bersama dengan mereka, ya. Nah, kalau kita nggak punya makmur waktu, ya 24 jam tuh habis seperti yang tadi saya katakan. Kemudian yang keenam adalah makmur kesehatan, dan ini yang sangat penting gitu. Semuanya saling berkaitan. Kita tidak sehat, kita nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Kita nggak punya duit, kita juga keluarganya nggak akan bahagia, ya. Seperti itu. Jadi saling berhubungan, Bapak Ibu. Dalam heksagon pertama ini, satu ini, ada 6 hal kemakmuran yang harus kita bangun secara seimbang. Saya ulang lagi, yaitu makmur keuangan, makmur keluarga, makmur spiritual, makmur sosial, makmur waktu, dan makmur kesehatan. Oke, sekarang kita akan bahas pola pikir kemakmuran dan teknologi percepatan kemakmuran. Anda harus garis bawahi, yaitu teknologi percepatan kemakmuran. Semua orang bisa aja bilang, saya bisa makmur, buktinya saya sudah makmur saat ini. Orang tua kita juga mungkin sudah menjadi orang kaya lama, tapi coba kita mau tanya, ya, sudah berapa lama dia kaya, lalu bagaimana cara merintisnya? Mungkin dia kaya udah puluhan tahun, tapi dia ngerintisnya juga puluhan tahun. Mungkin dimulai dari usia masih muda, ya, umur 16 sudah kerja keras, ya, nggak pakai sekolah, tapi kerja keras, ya, dengan tenaganya. Wah, dia terus-menerus memperjuangkan hidupnya. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian dia baru menerima hasilnya. Saya bacakan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mengalami kemakmuran secara menyeluruh. Banyak tantangan ketidakseimbangan yang sering ditawarkan pada kita itu tanpa sadar. Ini adalah keputusan orang yang sangat sinis akan kehidupan. Sehingga muncullah kata-kata penghiburan yang secara tidak sadar kita maklumi dan kita aminkan. Misalkan saja kalimat, lebih baik miskin asalkan bahagia. Lebih baik hidup sederhana asalkan sehat, ya. Jadi ada kata-kata penghiburan buat mereka ini yang belum sukses, ya. Misalkan orang itu masih dalam perekonomian yang masih rendah tarafnya gitu, ya. Mereka sering mengatakan kata-kata yang lebih baik miskin tapi saya kan bahagia, lebih baik hidup saya sederhana tapi saya kan sehat. Nah, ini sering diucapkan dan menjadi satu kalimat yang seolah-olah kalimat yang sangat sopan, seolah-olah kalimat yang sangat manusiawi banget. Karena kalau kita bicara mengenai kekayaan itu terlalu duniawi, seolah-olah ini sangat rohani. Dan akhirnya kita maklumi, semua orang maklumi, kita mengaminkan tanpa sadar, Bapak Ibu, ya. Nah, kemakmuran secara menyeluruh itu adalah ketika kita membangun omset heksagon dengan seimbang. Ada 6 omset heksagon, saya ulang lagi, yaitu makmur keuangan, makmur keluarga, makmur spiritual, makmur sosial, makmur waktu, dan makmur kesehatan. Sekarang saatnya membahas satu persatu, yaitu dimulai dari makmur finansial. Bapak Ibu, di pembelajaran saya pada hari kedua dan hari ketiga, saya mengajarkan dan mengulas buku kosong. Itu di dalamnya ada yang namanya leverage. Di sini saya juga menulis tentang leverage, ya. Saya senang sekali dengan kata-kata leverage ini, ya, karena dengan leverage kita itu bisa mencapai kehidupan yang lebih indah, lebih cepat, lebih murah, lebih baik, lebih irit, tetapi hasilnya luar biasa. Nah, itulah leverage. Maka selalu saya ulang-ulang dan saya ulang-ulang, ya. Anda jangan bosan dengan kata-kata leverage ini. Justru Anda tanamkan dalam diri Anda, dalam pikiran Anda. Ayo kita sama-sama ucapkan, ya. Saya dan Anda berbarengan. 1, 2, 3. Leverage. Sekali lagi, leverage. Dalam bahasa Indonesianya daya ungkit. Kita akan ucapkan sama-sama. Daya ungkit. Satu kali lagi. Daya ungkit, ya. Ini sangat penting banget, Bapak Ibu. Daya ungkit itu adalah sebuah sistem yang memberikan kecepatan, ya. Kecepatan, Bapak Ibu. Gambarnya kayak gini. Ini daya ungkit, Bapak Ibu, ya. Bapak ini nggak akan bisa angkat batu, maka dibutuhkan yang namanya leverage. Leverage ini. Dengan begini, dia bisa ngangkat batu. Ini yang disebut dengan daya ungkit.